lu percaya nggak percaya ya, gue diantar balik sama dia. Diantar balik? Iya, dan melek aja, langsung di rumah sakit. Oh itu pertama lu sadar? Gila. Pertama gue sadar. Oh almarhum yang antar di balik. Oh nyampe. Iya, gue ingetnya gitu. Jadi Ada hearingnya lagu. itu, terapi hearingnya itu, lagu itu nyampe ke dalam mimpi jalan-jalannya dia. Iya. Sigaret itu. Iya berarti. Ya gue sampai merinding. Sigaret iya. Udah berisi tuh. Mana ototnya? Mana ototnya? Hihi. Nanti kita lanjut lagi ya. Lagunya kita mute karena lagu. Nyomong City People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang dan si Abu yang lagi seperti biasa main nama musang di genteng. dua tapi mangkok. In here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicemplung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan diceklik. Yo. Iya. Adek online kita David Ozora sudah comeback. Wih. Iya, sudah muncul ke beberapa podcast. Cuman ini yang paling menarik nih di podcastnya Bang Densu nih. Mamang mau membedah cerita dari David Ozora di podcastnya Bang Densu. Ada beberapa momen yang bikin merinding, berigidik. Iya. Parah lah. Berigidik gitu, tolong lah. Langsung aja pertama kita meluncur. Terus. Ninya, dibuka dengan David memperkenalkan dua orang penyelamatnya. Itu Yes. orang tua dari temennya dia ya, di mana David pada saat kejadian itu main ke rumah temen ya kan. Yes. Dan ini begitu Mama ngedengar cerita fullnya, merinding. Tapi buat yang pengen tahu fullnya langsung meluncur ke channel Bang Densu. Buat yang aduh aku pusing denger fullnya gitu kan, pengen cari highlight-highlightnya. Iya. Ini kita kasih. Yang pertama dibuka dengan cara David ngenalinnya nih, ceki-ceki. Play. Ini dua orang yang waktu di kejadian ya, Pak Rudi sama Bu Natali ya. Iya, yang nolong gue, makanya gue hidup lagi. Enggak gitu David, enggak gitu. Dibuka aja kayak gitu. Iya. Ibunya nggak enak sendiri gitu ya. Nggak gitu karena aduh nggak gitu kan. Maksudnya dari ibunya kayak sesama manusia ya, kita harus saling menolong gitu. Ini openingnya doang nih. Nih Ya. Kalau kronologi dari David mungkin udah banyak diceritain juga ya. Cuman ini dari versi kacamata Pak Rudi dan Bu Natali, orang tua dari temannya David nih. Ceki wow. Play. Ini si pelakunya ini begini-begini. Oh. Si Mario-nya ini yang saya tahu Tapi akhirnya nggak Mario. lihat dia ngapain gitu, Enggak jelas. kelihatan, Davidnya nggak kelihatan. Nah, saya ngeliat ada cewek di balik mobil Rubicon. Misalnya kalau Rubicon sini nih, Iya. nah dia begini, lagi ngeliatin David begini gitu. Nah, lagi ngeliat ke arah sini gitu. Oh. Nah, ini Mario di sini. Nah, saya ngeliat dari sana gitu. Heeh. Ada apa ya? Saya telepon satpam langsung masuk karena lobet kan saya cabut, saya telepon satpam. Pak, udah dilihat belum? Udah, saya sambil itu turun mau pakai celana, saya teriak dari atas. Ke istri saya, cek David Marinjiro gitu. Tiba-tiba saya dengar teriakan dia kenceng bener. Oh, istri lari ke sana. Lantai 2. Ke Balkon lantai 2. Kamu lari ke lantai 2. Saya emang lagi posisinya lagi di ruang makan lantai 2. Iya, Lagi, jelas. Lagi nyuapin Kimi kan. Heeh. Terus karena suami saya dari tangga itu udah teriak, nih cek David Renjiro, takutnya ada keributan gitu. Nah, pemikiran saya paling cepet daripada saya turun ke bawah, ke balkon dong, kan dari atas bisa kelihatan kan. Ya udah saya langsung ke balkon. Ya. Lihat situ, loh kok ada cowok lagi nyungsep gini, kan nggak kelihatan nih mukanya. Tapi feeling saya mengatakan kok kayak David, karena kan biasanya David kalau datang tuh ini loh biasa, cium tangan. Iya. Sore tante cium tangan kan, jadi saya ngeliat nih fisik David, oh bajunya ini pakai celana pendek gitu kan. Terus ya cungkring-cungkring gitu kan badannya. Loh kok nyungsruknya tuh sama kayak posturnya David. Nah terus yang satu lagi pelakunya tuh yang kayak jagoan gitu, berdiri tuh tangannya kayak udah siap mau ngantem lagi. Jadi refleks saya tuh sekenceng-kencengnya saya teriak woi gitu. Woi gitu. Dia dengar? Dengan harapan, dengar karena langsung nengok gitu. Oke. Jadi dengan harapan dianya berhenti atau enggak tetangga denger deh atau siapalah orang-orang yang sekeliling situ Biar gitu. berhenti. Refleksnya itu. Terus dia berhenti tuh? Berhenti. Jadi kan dia langsung mungkin karena ada yang tahu gitu kali ya. Jadi dia nggak lanjutin. Jadi saya sama dia lihat-lihatan memang. Saya sama dia lihat-lihatan karena kan pas saya teriak woi kenceng banget. Terus dia kaget kan, ada apa Mi gitu. Ibu saya nanya karena nggak pernah saya teriak sekeras itu gitu. Keras. Terus Renjiro pun juga nanya ada apa. Nah, saya begitu itu saya udah nggak jawab tuh suami saya tuh. Saya langsung refleks lari sekenceng-kencengnya ke bawah gitu. Ke sana. Iya, mau ke korban situ inilah, ke tempatnya. korban untuk memastikan siapa itu yang jatuh, Iya. yang tergeletak gitu loh.
gitu. Terus pas sampai situ saya lihat kan dari jauh bener ini David gitu. Saya langsung teriak, siapa kamu? Karena kan saya nggak tahu itu siapa ya. Siapa kamu? Kamu ngapain kesini gitu. Terus kamu apakan teman anak saya? Terus pas saya lihat langsung kan kelihatan tuh ya, maksudnya babak belurnya kan kelihatan. Darah segernya gitu. Terus Nggak apa ya? Nggak apa-apa dicerita. Oh ya. Kalau nggak mau jangan, kita nggak cerita. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa? Santai. Santai. Sembari coba siapa tahu inget-inget lagi. Oke. nah, itu kan udah koma dianya. Iya, dia nggak inget kan tadi cerita. Terus Iya nggak sadar. Jadi saya refleks gitu. Kamu apakan teman anak saya sampai babak belur begini gitu. Terus dia bilang, enggak saya apa-apain tante gitu. Saya cuman pukul perutnya. Ya mana ada sih orang pukul perut yang berdarah di sini kan gitu. Iya, bener. Mm-mm. Nggak ada, ini kadang si MDS tuh kadang apa ya, nggak tahu blok atau kayak gimana ya. Pukul perutnya yang berdarah yang bonyok mukanya gitu. Tapi aku salut juga sama Ibu Natalia ya. Iya. Responnya cepet ya. Cepet banget. Set tuh. Iya sama dua orang ini deh, sama Bapak Rudi sama Bu Natali. Karena yang pertama kan bilang cek gitu kan. Iya. Mungkin udah ada feeling gak enak kali ya dari Pak Rudinya. Cek sana gitu, terus ya kayak gitu. Jadi kayak apa ya, di bayanganku tuh kayak care banget ya, mungkin karena temen anaknya gitu. Lanjut lagi. Lanjut. Mau bohong saya bilang gitu. Terus dia yang sosok mau nolong gitu bilang stop. Saya bilang gitu, jangan sentuh, maksudnya takutnya kan nanti malah makin parah atau dia malah nyakitin Davidnya lagi kan. oh, dia mau pura-pura nolong gitu. Iya, kayak sosok mau nolong gitu. Terus udah, terus ya udah refleks saya. Kan dia gini loh, kayak gimana sih? Gitu loh. Oh, kayak udah susah napas ah. Iya. Terus apa ya? Lu kalau nggak mau denger, lu ke situ dulu nggak apa-apa. Iya kan, Enggak, ya. ya. Aku takut Oke ya? malah Oke ini. ya? Oke. Gue udah denger juga. Oke. Terus kakinya tuh gini, apa? Shaking gitu. Iya, kayak petinju kena tinju itu. Iya, persis kayak gitu. Berarti bener yang di video kan waktu itu sempat kita play juga tapi nggak bisa nih karena pasti kuning lagi. Iya ya. Itu kan walaupun sudah di blur kakinya kelihatan Iya, shaking iya. gitu kan. Karena Yang- balik lagi yang dihajar kepalanya. Iya, yang kita ngeri karena ngelihat itu kayak gitu kakinya kan, udah shaking gitu. Lanjut lagi. Lanjut. Terus itu kan yang bikin itu kan karena ini babak belur, terus dia kayak nggak bisa nafas gitu. Jadi refleksnya tuh gimana caranya supaya dia bisa nyaman di saat itu. Jadi saya refleks, saya angkat palanya gitu kayak bayi gitu loh, diginiin gitu. Dan itu saya juga nggak tahu tuh kekuatan dari mana, karena jujur saya nggak kuat ngelihat itu kan istilahnya kayak kecelakaan ya, baik darah gitu. Jadi saya taruh palanya sini supaya dia bisa bernafas lebih lebih rileks lah gitu. Terus ya udah, nah suami saya ya saya tahu lah siapa yang nggak marah kan lihat situasi kayak gitu. Jadi dia tuh refleksnya langsung ke Marionya gitu, langsung nyecer, kamu siapa? Kamu anggota ya? Gitu. Paru. Gila, berbagi peran banget ya. Yang satu sang ibu langsung gimana caranya dengan mereduksi terjadinya keparahan gitu. Waktu ngeliat sesek itu refleks di berarti posisinya kalau aku ngebayangin agak di semi senderan gitu ya. Iya, biar enak nafasnya mungkin ya. Dan si bapaknya porsi langsung nyamperin si MDS-nya. Iya, Tolonglah. Karena naluri laki-laki memang Iya. seperti itu ya Bang ya. Ini karena pelaku kali atau apa gitu. Iya, Lu iya, siapa gitu. Heeh. Nah, nanti ada sedikit penjelasannya. Kita skip, kita langsung loncat ke saat Pak Rudi ini turun nih momennya nih ya. Yang tadi diceritain gitu. Oh iya. Kita langsung lompat meluncur. Cus. Nah ini nyo. Di 1803 ciki-ciki wow. Play. Begitu saya keluar, saya ngeliat nih, si David udah udah dibalik badannya kan. Nah, saya cuma ngeliat David, emang saya ngeliat kondisi David itu seperti yang tadi istri saya cerita tuh. Masih. Napasnya susah. Iya. Ya sorry kalau kita kan cowok kali ya. Bukan saya ini arogan deh. Jadi saya fokus ke si pelaku. Gitu. Saya tanya anggota bukan apa gitu. Terus akhirnya security nutupin kita. Terus saya bilang ambil KTP, dia nggak mau kasih KTP-nya. Dia nggak mau kasih. Tapi dia udah panik belum itu? Nggak ada panik-panik. Nggak ada panik. Kan bertiga ya. Nggak ada. Yang berdua pucat. Temennya. Nah, dua orang kan. Si Agnes sama si Sen ini Cowok. itu kelihatan shock ya. Kelihatan shock ya. Iya, Saya nggak bilang panik. pucat, Normal, shock, kan? shock, normal itu. Ini enggak. Terus gerakan fisiknya lincah aja terus. Iya. Saya maju, dia mundur pakai langkah kok. Tenang, tep, gitu. Jadi begitu
Akhirnya istri saya teriak lagi kenceng ke saya untuk fokus Ambil mobil. bawa David ke rumah sakit. Oh, bawa ke rumah sakit. Makanya saya bilang Iya. Mas Apam, Pak, bawa. Saya takutnya suami saya ribut malahan, jadi kan fokusnya kepecah gitu. Nah waktu yang tadi Bang Densu bilang dia itu apa namanya nggak ada pandai-pandai, nggak ada. Orang justru waktu saya baru datang nih, kan logikanya kalau orang membuat suatu kerusuhan di rumah, di komplek orang ya kan dia akan, aduh maaf tante saya nggak sengaja, atau maaf tante saya hilaf, Kalau ketahuan. atau whatever Iya, lah iya, dia saya maksudnya kan dia pelaku saat itu kan, maksudnya kamu apa kan gitu kan, saya tanya kamu siapa tuh dia nggak ada yang, oh maaf tante gitu, ini saya nggak sengaja tante tuh saya hilaf apalah gitu, nggak ada kata-kata maaf satu kata pun yang saya melakukan kesalahan gitu, nggak ada gitu waktu kejadian itu. Terus waktu saya tanya kamu apakan teman anak saya, dia bilang saya nggak apa-apain tante, dia pelecehan adik saya, dia bilang. Adik dia bilang. Dia bilangnya adik. Nah kan saya bilang, loh walaupun dia melecehkan adik kamu nggak berhak main hakim sendiri, kamu lapor polisi dong, saya bilang gitu. Itu prosesnya cepat ya, kalau ini kan agak lambat gitu kan, itu waktu kejadiannya lebih cepat lagi. Iya, face-nya kan. Oh, cepat. Nah, itu gitu. saya ambil mobil. Nah dia tetap dia nggak mau kasih Sapam tuh, wah pokoknya ambil itu, dia ditebak-tebak berani dia ngelawan Sapam gitu, Iya, berani. berani. Wah, Kayak terus nggak dada merasa tegak terus, bersalah. dada, leher tegak terus. Nah, Penguasa Jaksel. Gitu ya. Apakah dia psikoplok gitu? Habis melakukan hal yang hampir bikin anak orang meninggoy gitu, Iya. terus nggak ada takut-takutnya udah ke gap gitu, nggak ada takutnya. benar. Aku nggak ngerti memberi jaminan apa sih bokapnya sampai akhirnya nih anak nggak ada takut-takutnya gitu. Iya benar. Iya nggak kan? Even kemarin kalau ditarik mundur, kalau kita bandingin ya Mang sama yang tante yang inin ponakannya adik Za itu kemarin, Iya. pas ditangkap ketahuan salah ya udah dia kayak Ada nunduk, murungnya walaupun iya. psikoplok juga Nah ya. itu makanya ini berarti kan si MDS ini psikopatnya nih melebihi dari tantenya adik Za. Nah yang lebih parah lagi berarti dia ini punya bakat bohong si MDS ini ya. Iya, Lagi awal ke gap dibilang cuma nonjok perut, bohong. Iya. Terus dia bilang katanya David melakukan pelecehan sama adeknya, itu bohong kan, yang ternyata bukan adeknya. Pacarnya. Terus yang lebih parah itu ada juga tuh, mungkin Santuy People bisa ngeliat lagi di TikTok, kilas balik saat di sidang dan dia akhirnya mengaku ke depan Bapak Hakim bahwa dia berbohong di BAP. Iya. Itu mungkin hobi bohong, we tuluy manete lieur. Iya, bohongnya juga nggak masuk akal lagi. Apakah mungkin ini akibat dari orang tuanya yang memakan uang rakyat atau kayak gimana sehingga anaknya kayak wadididau seperti ini? Tapi nih Nyo, ini momen di saat David dibawa sama Pak Rudi ke RS. Ada momen-momen yang merinding juga nih, meluncur. Cus, 20-30 ceki-ceki people. play. pas begitu David masuk tuh mau diangkat kan. Nah pintu saya nggak bisa nutup. Ini mobil, ini saksi juga mobil tuh. Tadinya kakinya geter, begitu sampai mobil dia udah kayak bambu, kakinya kayak kayu gitu. Wah, Pelempeng, keras. wah keras banget. Kejang ya. Saya nggak bisa nutup pintunya. Akhirnya saya pencet sini nih, pijit lah di bawah tempurung tuh saya pijit. Saya ngomong sih pada situ, Fit. Om sama tante pasti urus kamu maring jero. Saya bilang jangan pergi kemana-mana tapi itu udah mesin Fit gitu. Saya ya jujur sih saya nggak kuat badan itu ya. Terus dia lemas badannya. Percaya nggak percaya sih dia lemas. Terus saya tekuk tapi saya agak tetap pakai tenaga. Baru saya tutup. Nah begitu saya mau jalan saya ngeliat si pelaku ini masuk ke mobil, mau buka mobil gitu. Nah itu saya jadi nggak jalan juga. Saya takut dia mau ambil apa kan. Ternyata dia ngambil surat-surat tapi dia buka mobil. Saya buka mobil terus istri saya kan disuruh ikut Mas Satpam, saya bilang nggak usah karena saya khawatir mereka pergi karena Satpam nggak berani gitu. Jadi saya cuma berdua sama David Mas Satpam bertiga. Gila, ini bagi tugas loh. Iya. Bapaknya nih Pak Rudi ini bawa David bareng security di mobil buat ke rumah sakit. Istrinya nih si bapak ini rela yaudah titipin ke istrinya, percaya gitu buat ngurusin nih pelaku nih biar nggak kabur, biar nggak kayak gimana. Iya. Respect banget coy, Pak Rudi Bu Natali, care banget, respect. Udah kayak dianggap anaknya sendiri. Asli. Tadi tuh respect. aku salfok banget waktu dibilang udah kamu gak usah khawatir, Om bakal urus kamu sama Renjiro. Renjiro temannya David ya. Iya.
bakal urus kamu sama Renjiro, jadi jangan pergi kemana-mana. Aduh, itu rasanya. Oh, kalau kamu itu merasa terenyuh, masih ada nih nanti pasti dia cerita pas di dalam mobil. Gimana dia udah langsung aja ceki-ceki. Play. Ke rumah sakit. Ya di kondisi waktu di mobil pun saya juga kacau, artinya saya terus akhirnya saya nggak bisa cepat jalannya karena saya fokus manggil dia terus, ngajak ngobrol dia di mobil gitu, fit, Lu ingat ngomong. nggak, Fit? Ada suara Enggak. Nah dia agak tenang tuh, begitu saya ajak ngobrol ya agak kalem, dia napas juga tenang. alam bawah sadarnya kali ya yang bereaksi jadinya. Ya kita percaya nggak percaya sugesti aja Iya, kali ya. iya. Mungkin kalau nggak diajak ngobrol gitu, mungkin ya kan kita nggak tahu ya. Tapi dia nggak inget ya. Sama security juga digini-giniin. Pak. Iya, biar digini-giniin, Pak. Saya minta security-nya suruh Elus-elus. elus. Iya. Udah, ya, intinya ada karena saya panik kan ya. Waduh, saya masih pikir nafasnya, anak Pak, waktu itu kurus gitu tuh, aku badannya gede, wah saya campur aduk lah semua rasanya udah. Iya. Ya, baik saya di mobil telepon aja kemana-mana Fit, dan kemana-mana sama om temenin sampai kapanpun om temenin gitu. Gila ya. Gila. Tapi nih fun fact-nya nih, David nih banyak selain oleh medis gitu banyak dibantu oleh alam bawah sadarnya. Nanti di sini aku kasih beberapa momennya. Kayak tadi contohnya waktu menekuk kaki kan dia selain dipijat-pijat gitu kan di bawah lututnya, dia juga kayak dikasih tahu udah tenang, suruh relax segala macam. Terus pas di mobil sambil dibawa David ini dijak ngobrol gitu biar nggak kemana-mana dalam tanda kutip kan. Yes. Ya mohon maaf gitu. Kalau itu mohon maaf ya mungkin bisa lewat gitu. Betul. Termasuk juga tantenya lupa aku tadi nginfoin. Kalau tante Natal ini nggak teriak, satu tendangan lagi itu kayaknya lewat kemungkinan ya. Bener. Yang akhirnya nyetop tuh. Jadi berapa sih kalau 6 tendangan ya apa berapa sih? Lupa aku pokoknya sekitaran segitu. Tolonglah nih next moment ya. Cus. Ninyo, ini dari sekian panjang podcastnya, ini sih part ini sih yang bikin aku paling merinding. Kalau aku ya, ceki wow. Play. Terus katanya lu juga ngobrol sama almarhum Gus Dur. Gus Dur ya? Iya. Ada juga? Ada juga. Ngobrol lu? Di Petronas salah. Oh di Petronas lu Iya, ngobrol di ya? Petronas. Gimana ceritanya lu bisa ketemu beliau di sana? Nggak tahu juga ya. Oh lu nggak tahu juga? Absurd banget. Iya mimpi absurd. kan? Iya. Absurd banget. Lu ngobrol nih? Ngobrol kayak gue sempet mau ikut Gus Dur buat jalan kan. Pas udah di Petronas nih, di depannya persis. Gue masih inget depannya persis. Gue mau ikut Gus Dur jalan. Ikut Gus Dur jalan? Iya, sambil ngerokok. Oh iya, asik. Dia bilang kayak jangan ngerokok dulu ya gitu. Oh dia nasihatin? Iya, dia nasihatin gitu. Terus habis itu sampai mana tadi? Sampai itu mau jalan-jalan. Oh, sampai ngerokok. Iya, ngerokok. Iya, sampai ngerokok. Habis itu dia bilang, lu jangan ikut gua, lu balik aja ke sana gitu. Jadi kalau ngomongnya kasar, bukan kasar sih, omongan tongkrongan lah ya, gitu. Kayak, lu itu bukan kesini, lu kesana aja gitu. Oh, kalau ikut berarti pergi dia ya. Lu Nggak jangan tahu. sini, Lu jangan ikut Balik aja, gua balik. jalan ke sini. Gitu. Oke. Lu balik aja ke sana. almarhum Gitu. Gus Dur itu ngomong ke kamu, kamu jangan ikut saya. Padahal sebelumnya itu gua nggak tahu gua kemana. Iya. Lu balik aja ke sana. Tapi Balik gua aja ke nggak sana tahu. itu kemana? Nggak tahu. Oh, Nggak ke ada- sana. Iya, ke sana. Oh, jadi tuh lu mau bukan ikut kesini. dia? Iya, gua mau ikut dia. Di situ dia bilang kayak gue tetap kekeh tuh pengen ikut dia kan. Di situ akhirnya lu percaya nggak percaya ya, gue diantar balik sama dia. Diantar balik? Iya, dan melek aja langsung di rumah sakit. Oh itu pertama lu sadar? Gila. Pertama gue sadar. Oh almarhum yang antar di balik. Yuk kenapa? Pas Gila sih. Relate sama waktu pertama kalinya kita dapat berita bahwa David udah sadar, dia bilang kan iya abis ketemu almarhum Gus Dur, Iya, dibilang mimpi katanya kan. dibilang ojo waktu itu kan ngerokok sempat jadi terus. perdebatan ojo Iya. ngorok atau ojo ngerokok gitu Iya, kan. kalau aku waktu itu dengarnya kan ojo ngerokok terus. Oke, terus kan Ada satu people yang bilang ngorok gitu. Ngorok karena tidur terus. Oh ya masuk akal juga gitu kan. Tapi balik lagi, bawah sadarnya Iya. David banyak dibantu sama alam bawah sadarnya gitu. Mau ngikut enggak mau ngikut, udahlah ya udah anterin balik.
Lah kok bisa pas nyampe pas sadar Iya. di rumah sakit itu loh. Aduh, Gila. merinding. Tolonglah. Tapi kalau misalnya tadi kan kalau misalnya jangan ikut gitu kan. Memang kan banyak apa ya, entah mitos atau apa gitu kan. Iya. Atau legend Urban legend lah yang kalau misalnya kita mimpi orang yang udah meninggal terus kita ikut itu kitanya ikutan juga ada yang gitu bilang katanya begitu. kan. Ya mungkin bisa jadi dengan cerita kayak gini kan. Ya tapi bayangin loh, dia maksa ngikut sampai akhirnya mau diikutinnya ngebela-belain, ya udah gua anterin balik biar lu nggak ngikut gua gitu. Iya, Itu momen itu yang iya. Dianterin merinding. sendiri gitu ya Allah. Nah jadi kan after sadar ini David tuh nggak inget kejadiannya kan. Iya. Cuman yang bikin aku kayak aduh jadi kasihan juga. Tahu nggak yang nge-trigger dia inget? Apa tuh? Di sini nanti dia bilang kita play juga videonya nih. Ini yang nge-trigger dia inget nih, yang menurut gua anjir apa jadi trauma pakai gimana nih meluncur. Just. Nih yo. Yang nge-trigger ingatan David kejadian pahit itu nih, ciki-ciki wow. Play. Jadi pas siuman, lu nggak tahu kalau lu tuh Gue nanya suster langsung kayak gue kenapa ada di rumah sakit di ICU gitu, sampai di ICU. Oh lu nggak ingat? Nggak ingat Sama sekali? sama sekali. Yang tadi dicerita? Terus mulai pulih itu, mulai inget, mulai pulih itu 3 bulan atau 2 bulan setelah gue keluar dari rumah sakit baru gue inget. Keluar? Memorinya Iya, pelan-pelan. memorinya tiba-tiba inget. Terus waktu bokap gue antar gue sekolah kan, itu gue sekolah posisinya sebulan setelah gue keluar dari rumah sakit ya. Terus sempet ada Rubicon nih di belakang mobil. Terus gue nanya dong ke bokap gue, itu plat nomornya B120 dan bukan. Jadi mulai dari situ gue memorinya inget lagi. Oh. Saking traumanya sampai ada hal yang apa ya, yang mengingatkan dia akhirnya ke recall memorinya tuh. Iya. Saking traumanya tuh dengan mobil Rubicon plat nomornya B120 dan yang ternyata plat palsu. itu yang akhirnya nge-trigger dia ingat semua kejadiannya gitu. Tolonglah. Lanjut lagi. Lanjut. Oh, tiba-tiba ya? Tiba-tiba Gara-gara ada mobil Rubicon di belakang. bokap gue bilang bukan kok gitu. Kalau emang kenapa B120 dan Bokap lu nanya? iya. Ya tahu aja gitu. Ada mantannya temen, tahu aja. Tiba-tiba tuh? Tiba-tiba tuh. Mulai tuh nyambung, cek, gitu, inget Iya. ke Agnes. Kalau Agnes malah nggak inget ya. Nggak usah diinget lah Cuma ya. beberapa bulan setelah gue inget mobilnya Dendi, gue inget Agnes juga. Iya. Kalau gue udah pernah pacaran sama dia orang gitu. Iya. Nyesel nggak? Nyesel sih. Kenapa? Jujur nyesel aja. Ya, gue bisa cari yang lain mungkin. Tapi kenapa Agnes? Ya itu kan pelajaran. Iya. Iya. Tapi kan gue belum di situ posisinya, gue belum tahu kalau misalnya gue sampai koma gara-gara Dandi sama Agnes ya. Baru mulai nge-trigger ingatannya, Iya. baru mulai. Tapi memang aku tuh apa ya, kayak kebayang aja gitu. Apa Waktu dia nanya, waktu David nanya itu platnya B120 dan bukan gitu kan. Papanya kan jawab tuh bukan kok gitu. Itu kayaknya Pasti kaget itu. Hah? sama nahan ini juga, emosi sama sedih juga kali itu. udah Kebayang balik ingatannya banget. gitu ya. Iya, kebayang banget itu pasti. Ya Allah, aku kebayang banget. Tapi Nyo, merinding momen lagi nih, merinding momen saat terapi. Pada saat David koma dilakukan terapi, namanya hearing terapi apa gitu yang aduh merinding nih, meluncur. Just Nih Nyo, ceki-ceki wow. play. Berharap sadar kan. Pasti. Begitu dia sadar itu pecah. Sampai waktu itu dokternya kan sempat bilang, ini mesti diterapi hearing. Jadi Terapi coba hearing. suara teman-temannya deh, suara orang tuanya, suara neneknya, suara apa, pokoknya eyangnya gitu, suruh diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, apa Ya, sih terus papanya namanya? telepon kita. Iya. Suka apa? Lagu-lagu itu, David suka Rotal apa? kali Iya, ya. sama anak saya Renjiro suka nyanyi. Kalau saya ketemu nyanyi dulu. lagu Boleh favoritnya nggak, apa? boleh nggak gitu. nyanyiin pakai voice note aja? Oh, itu dengerin. dilakukan? Dilakukan sama anak saya. Lu ingat kan itu? Enggak. Nah, ada respon tuh Tapi ada respon. si Davidnya. Jadi begitu Sekian diperdengarkan, beberapa kali didengerin ada respon. dia nyari Respon gitu, doang? nyari. Oh, Sumber terus keluar air suaranya. mata, iya keluar air mata. Keluar air mata? Papanya gitu. Lu nggak ingat? Enggak. Tapi gue inget Videoin pas sih ya. gue liburan gitu. Kalau nggak pas gue lagi jalan-jalan di Jakarta gitu sama bokap berdua. Bokap gue nyetelin lagu itu di mobil.
Oh nyampe. Iya, gue ingetnya gitu. Jadi Ada hearingnya lagu. itu, terapi hearingnya itu, lagu itu nyampe ke dalam mimpi jalan-jalannya Mm-mm, dia. iya. Cigarette Iya itu. berarti. Ya gue sampai Oh, merinding. aku. sigaret iya. Alam bawah sadarnya. Rumah Iya sakit. iya. Rumah sakit. Kuning. Iya. Nyampe ke bawah sadar ya. Balik lagi bawah sadar David. Ini ya yang waktu kalau dulu yang aku bilang ini apa dia dipakai gitu sama semesta gitu ya buat hey gua pakai perantara lu ya buat bantu bongkar kasus ini nih ya gitu. Tenang, lu akan luka tapi gue jamin kesembuhan lu loh gitu. Iya. Karena begitu sembuhnya tuh agak kaget ya aku ngeliat sembuhnya. Seriusan nih sembuh dari orang yang otaknya habis palanya habis diinjak-injak segala macam Iya, rusaknya iya. itu kok wow. Semua Iya. Kan keajaiban gitu. kemungkinannya parah banget waktu itu kan. Dokter aja sampai debat kan antar dokter yang Iya. satu bilang nggak mungkin sembuh kalaupun sembuh cacat segala macam Iya, bla yang bla bla. ahli-ahli itu Ahli-ahli katanya. apa tahu itu ya yang Cuman untungnya Untungnya Dokter Tatang. Iya. dokter Tatang pesimis. Dokternya Heeh. optimis banget. Salah optimis maksudnya. Optimis banget dia kan bilang jangan bilang-bilang kayak gitu. Saya dokternya, saya yang tahu perkembangan David gimana gitu kan. Dan dokternya bilang ke bokapnya tuh kayak apa ya? Mungkin secara hitungan kertas medis gitu kayak anjir chance-nya kecil banget, tapi dokternya nenangin bokapnya dengan bilang lu percaya mukjizat kan? Nah, Ya udah, tungguin aja itu datang segala macem lah. gila aku sepanjang nonton ini tuh mah kayak berkaca-kaca terus gitu. Entah terharu, sedih, seneng, merinding, udah campur aduk. Nih kita kasih nextnya. Cus. Ninyo, Heeh. di sini ada momen David nyeritain mimpi. Terkesan kayak ya udah mimpi biasa aja pada saat dia koma ya. Mhm. Tapi di beberapa menit kemudian akhirnya Densu ngeh gitu. Kayaknya jangan mimpi ini adalah kode gitu. Kode seperti apa kita cek-cek wow. Play. Dan di mimpi gue waktu itu, pas gue lagi jalan-jalan sama bokap gue itu, gue posisinya emang lagi nggak enak badan, terus lagi masuk rumah sakit lah. Rumah sakitnya itu di Fatmawati yang aslinya itu bukan rumah sakit, itu bank. Itu bank tapi di mimpi gue jadi rumah sakit Dalam mimpi itu. dalam mimpi itu. Oh lu lagi nggak enak Di badan. situ dan gue langsung di situ mulai tuh eyang gue datang. Ada eyang gue di mimpi gue. Terus nyokap gue yang sekarang datang. Di dalam rumah mimpi. sakit Fatmawati yang sebenarnya itu bank. Iya. Kayak ya udah mimpi aneh pada umumnya kan. Yes. Bangunannya ada di dunia nyata, bentuknya yang dia juga kayak begini. Cuman di dunia nyata itu bank. Iya. Di mimpinya dia itu rumah sakit. Mm-mm. Yang pada saat dia lagi jalan dengan bokapnya yang disetelin lagu yang ternyata dimainkan lagi di sana di luar gitu. Apa? Ya kayak sebenarnya kan lihat kayak mimpi pada umumnya ya. Iya. Cuman ini ya anggaplah cocokologi Bang Densu nih Bucur. Cus. Nah Nyo, dari sini nih mungkin ya cocokologi aja anggapannya ya dengan mimpi yang tadi. Kenapa rumah sakit terus bank terus Fatmawati terus acik-acik people. Play. Tapi masyarakat banyak yang berterima kasih nih. Ada titipan terima kasih gara-gara lu terbongkar ya. Terbongkar apa? Iya, kasus bapaknya Dandi. Katanya mengambil uang negara banyak ya. Katanya begitu. Lu tahu nggak itu? Gue tahu. Setelah gue nonton putusan, gue juga baru tahu kalau misalnya bokapnya Dandi ternyata koruptor juga gitu. Oke. Dan lu tahu masyarakat berterima kasih gara-gara kasus itu terbongkar. Apa bank-bank tadi dalam mimpi lu itu hubungannya kali ya? Bisa jadi. Iya kan? Sampai Tapi kan Davidnya itu juga rumah kaget. Sampai Davidnya juga kaget. Bisa jadi. Bisa jadi gitu kan. Karena apa ya? Bank, rumah sakit, Fatmawati. Fatmawati itu Jaksel. Iya. Masa iya bisa ya cocok Cocokologi aja, juga. cocokologi Iya, masuk gitu. akal juga gitu. Maksudnya kan dia mimpi di satu tempat, anggaplah di lokasi A gitu kan. Iya. Di mimpinya itu rumah sakit, padahal di aslinya itu bank gitu. Kayak ya mungkin cocoknya di lokasi itu gitu kali. Dengan dia masuk rumah sakit gitu ya, akhirnya uang-uang yang ada di bank gitu kan, di mana pemiliknya adalah di lokasinya di Jaksel, pakai gimana cocokologi aja lah ya. Iya. Lanjut dikit lagi coba. Lanjut. Sakit di mimpi gue, bukan Iya. bang. Iya, tapi kan itu alam bawah sadar. Iya, Kalau dia alam bawah sadar biasanya Tuhan biasanya di situ berbicara dia. Iya. bisa jadi. Iya. Kayak Tapi lu kasih clue ya. iya kayak kasih clue ya, nggak ada yang tahu ya. Ya mungkin clue, emang ya. udah jalannya seperti itu ya. Hmm. Jadi hikmat apa yang bisa lu ambil dari pengalaman lu ini? Ya,
Apa ya? Nggak ada sih. Nggak ada sih ya. Lu masih Nggak ada. berusaha mencerna ya. Iya. Iya. Gue masih jujur apa namanya? Ingatan gue masih loncat-loncat. Masih belum tahu dari awal sampai akhir gitu. Ya, itulah ya wajar lagi apa namanya? Proses penyembuhan Pemulihan gitu, juga. pemulihan gitu kan. Tapi gila ya. Tapi Nyo, ternyata kan dari kemarin beberapa podcast kok Bang Jo nggak ada, bokapnya David. Iya. Nah di sini baru diinfoin katanya kalau Bang Jo tuh sakit kondisinya, lagi sakit, lagi di opname gitu. Iya. Tapi yang menarik dasar David emang kocak kali ya. Pesan buat bokapnya wadidida udah meluncur. Cus. Iya? Hah? Ciki. Play. Di kondisinya ini apa opname ya, kecapean ya. Lagi drop. Di rumah sakit ada bokapnya. Yes. Saya salut nih bang. Kebayang nggak lu sampai begitu perjuangan papa lu juga untuk Iya. lu? Kebayang ya. Pengen ngomong apa sama papa? Biar dia di rumah sakit nonton lah. Biar cepet sembuh. Apa gitu. Semangat lah. Ya kali kalah sama orang koma aja bisa bangun lagi. Asia. Gue cuma kecapean coy. Itu ya. Iya. Oke, kalau buat Mario Dandi ada pesan-pesan nggak? Nggak ada. Jangan diulangi lagi atau apa? Nggak ada. Nggak. Nggak mau. Males sih gue. Males ya. Udah males denger namanya, udah males. Oke. Agnes? Nggak ada. Asik. Udah lu pernah pacaran juga lu. Ya lah. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau buat Pak Rudi sama Bu Natali sebelum kita tutup. Makasih. Om. Sama-sama. Dan, makasih. Gila. Karena mereka berdua yang apa ya pada saat itu tuh Yang paling gede lah jasanya. iya di saat kondisi kritis yang pertama Ibu Natali kalau dia nggak teriak itu aku nggak ngerti mau berapa tendangan yang dilakukan masih blok itu. Iya. Yang kedua bapaknya kalau nggak sigap, kalau dia lebih pentingin emosinya untuk baku hantam di situ atau Yes. kayak gimana, dia nggak sigap bawa ke rumah sakit dan nggak nenangin, nggak ajak ngobrol kayak gitu. Iya. Gokil, ini Aku berdua tuh salut banget. Aku ngerasa mereka berdua ya sayang beneran gitu sama Iya. David. Benar. Cocok Nyonyo nih, bridgingannya cocok nih. Padahal nggak janjian. Meluncur ke TikTok nih. Cus. Nih Nyo, jejak digital 11/11/2023. Ini bukan hari belanja online ya, tapi diposting sama akun TikToknya Pak Rudi dan Bu Natali nih. Sehat bercuan, Rudi Natali AFC. Ada yang kangen pingin tahu kondisi David Ozora saat ini kah? Salah satu kesayanganku bla 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 dan panjang. Tadi keren nggak panjang ya? Oke, ini kita lihat nih videonya, ceki. Play. Teman-teman, ada siapa ini di sini nih? Halo. Kenalin dong, udah beda banget ini. Nama aku Wareng. Kalau di sidang namanya Wareng loh. Iya, di sidang nggak ada yang kenal David ya, kenalnya Wareng ya. Namanya Wareng. Jadi nama aku Wareng. Terus terus? sekarang aku lagi mau ke rumah yang udah lama banget aku nggak kesana gitu. Jadi kangen banget. Udah 8 bulan. Udah kenangan. Penuh kenangan ya. Iya. 8 bulan nggak ke rumah kami ya, David ya. 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Bener-bener. Jadi kangen Akhirnya. banget. Udah berisi tuh. Mana ototnya? Hihi. Nanti kita lanjut lagi ya. Tuh. Nih. Mana sih? Ini nggak bisa di zoom ya? Nggak bisa. Gak bisa kalau belakang. Udah banget kan? Lebih ganteng kan sekarang? Kagak. Masih banyak jerawat makanya sekarang mau konsumsi Subarasi lagi. Iklan terus. Tapi salvok ya, Iya. aduh bersyukur banget David dikelilingi oleh keluarga-keluarga yang Yes. care banget sama dia gitu kan. Iya. Temennya ini bener-bener udah jadi sahabatnya lah gitu kan. Udah kayak mungkin udah dianggap anak sendiri juga. Kayak apa ya? Kayak apa sih? Jadi mau main ke rumahnya juga dijemput langsung gitu. Betul. Kan? Ya mungkin berpikir kayak takutnya ngelihat TKP kejadian trauma lagi atau Iya kayak sih, gimana. bener-bener. 8 bulan loh ya Iya, gitu iya, kan, iya, nggak iya. kesana gitu. Heeh. Tapi aku tadi sempat ngecek komen gitu di postingan yang mana ya, lupa. Pokoknya David, kamu belajar bela diri katanya dong. Biar jaga-jaga takutnya kayak gitu tuh kayak gimana, atau takutnya nanti setelah bebas nanti bakal kayak gimana gitu kan, disuruh belajar bela diri. Kita tutup dengan video ini meluncur. Cus. Nyo, Yes. dengan bangga akun TikTok bapaknya David, Bang Jo, Jonathan Latumahina. David lagi belajar merpati putih. 14 Januari. Ceki people. Play.
Wow. Aduh, lagunya. Lagunya kita mute karena lagu. Wow. Oh, kirain udah selesai tadi. Masih ada lagi ternyata. Belum, latihan terus. Yes. Gila. Goks. Respect juga buat Bang Jo. Yang apa ya? Walaupun emosi tetap ini dengan teman-teman seperguruannya. Balik lagi tadi respect juga buat Bang Jo yang saat ini lagi sakit katanya ya. Walaupun kemarin ini bisa kita lihat ya full emosi itu sih pasti, tapi dia tetap Pasti. tenang Itu dia. karena respect sama jalur hukum gitu kan. Bisa ngontrol emosinya itu Iya, hebat. itu jago banget Bang Jo. Hebat banget. Dari awal kita udah ngomong kan waktu awal kasus ini viral. Gila, ini gede banget hatinya, Gila. sumpah. Kayak kalau Mamang begitu juga nggak akan bisa Nggak nahan. bisa, sumbu pendek. Bapak-bapak lain pada umumnya nggak bisa, Bang Jo doang emang. Even Om Rudi tadi juga Om kan. Rudi aja kalau kalian nonton podcastnya full, itu sih ada momen Om Rudi mau ngomong, dia mau melakukan sesuatu yang ditahan sama Bu Istrinya. Natali yang katanya jangan jadi podcast ngomongin ininya gitu Oh kan. iya. Jadi dia ngasih kronologi singkatnya doang yang dia bilang diteriakin, "Pah, ambil mobil." gitu. Iya. Akhirnya dia sadar gitu. Iya. Aku nggak ngerti mau ngapain gimana di sana. Makanya di podcast Bang Densu juga kan Pak Rudi bilang kan apa namanya? Salut sama Bang Jo. Ya, gitu. Bisa respect. ngontrol emosi. Saya aja yang bukan orang tuanya aja emosinya tuh berkecamuk katanya di dalam. Gak usah jauh-jauh, semua Santu People yang Iya, bener. nonton nih. Iya. Tapi at least beres nih ya pengawalan, Nah, beres iya. dari awal kasus, dirawat, kawal sidang segala macem sampai akhirnya nih adik-adik online Santuy People, keponakan online para Santuy People juga nih sekarang ya sudah kondisinya sudah sangat membaik. Yes. Sampai bisa kita lihat update terakhirnya latihan bela diri gitu. Biar kalau nanti ketemu bisa ngelawan minimal gitu ya. Tolonglah. Sama cepat sembuh juga buat Bang Jo. Bang Jo, mantap. Mantap. Bapak dengan hati terbesar di Indonesia. Yes. Sekarang kita ke intermezzo aja nyom meluncur. Cus. Yo, intermezzo kita buka dengan kucing tajir ya. Wow. Bukan dari Jaksel. Tapi kita ceki-ceki dulu. Play. Sayang tante bagi satu uang ya. Takut. Emang gak boleh ini uang Neng semua. Kita ambil ya. Boleh gak? Tangan udah mau gini aja dia. Kita ambil lagi boleh gak? Kita ambil boleh gak? Neng, Kenapa ambil gitu? Uangnya boleh ya. Sayang tante bagi satu uang ya. Apakah Neng ini penguasa Jaksel? Kok galak banget saat itu mau diambil. Apa begini? Galak banget, Meng. Mukanya sok banget lagi, udah kayak abu ya. Ini 3 warna kan pastinya cewek, betina Iya. gitu kan. Independent Meng dia. Tolonglah. Kita ke next aja. Cus. Nyo. Yes. Ini Meng apa nih? Ceki-ceki wow. Play. Sombong banget, Meng. Ya Allah. Tapi lucu. Tapi biasanya ya, Meng kayak gini tuh kalau habis dimandiin atau diguntingin kuku yang habis bikin dia kesel aja gitu. Oh iya, Jangan jatuh sentuh aku. Jangan sentuh aku, jangan pegang. Nanti begitu dia lapar baru, "Oh, makan Om." Karena aku begitu. Iya, tapi lucu. Maksudnya meskipun dia ngomel, jadi kayak karena suaranya gemes gitu, jadi pengen terus-terusan Iya, gitu. tolonglah Meng. Cakep banget lagi sumpah ya. Iya. Kita ke next aja. Cus. Ini ada Meng Riwo. Kenapa Pertama tuh? kali nonton bioskop katanya. Wah. Ceki-ceki wow. Play. Astaga, Ini Meng. kayaknya dia nonton ketiduran, begitu bangun kok udah kosong, panik makanya tuh. Mana gembul banget lagi. Gembul. Iya. Pengen banget. Pengen. Gemoy. Coba kita kasih ke nextnya. Cus. Yo, Ha-ha. lastnya nih ada lampu taman, ada gunanya juga. Emang lampu taman kenapa ciki-ciki wow? Play. Tuh, nemu kucing. Lagi. Nyari Lagi kehangatan ngangetin. kucingnya. Lagi nenen. Heeh. Ini satu. Ini juga ada satu. Ya Allah. Oh, Anget. udah biasa tidur di dekat lampu taman situ biar anget. Emang nanti kita bikin kayak gitu ya kalau udah punya rumah? Boleh kita bikin lampu taman. Iya, gitu. biar semua meng-meng datang ke sini Menghangatkan. gitu. Wah, ini masih kosong nih belum dikontrakin Oh, nih. iya, belum.
Salut sama Pak Linmas ya yang sepatroli, lihat ada Emeng lagi bobo gitu ya direkam ya. Iya pokoknya nanti kita wajib bikin kayak gitu. Oke, Biar siap. meng-meng pada merapat. Pada gitu. merapat, pada nyari Nanti, kehangatan. Nanti Nyonyo lusin satu-satu. Oh, tahu-tahu pagi aja gitu. Banyak. Sekarang kita meluncur ke segmen super thanknya Nyo. Lucer. Cus. Nyo. Yes. Super thanks kita kali ini the one and only dari Seasis. Seasis. Ini menurut gue emang gak sepantasnya bawa make up ke sekolah. Kalian sekolah buat cari ilmu, bukan untuk menarik lawan jenis, dan make up berdandan secukupnya sebelum berangkat. Ntar kalau main atau keluar rumah baru terserah dah, soalnya memang beberapa produk atau skincare memiliki aroma yang tidak baik untuk kegiatan belajar mengajar. Beberapa memberikan efek relaksasi yang bisa membuat orang jadi kehilangan fokus katanya. Nah buat skincare cukup pakai sebelum berangkat sekolah buat jaga kulit, dan sepulang sekolah setelah cuci muka kalau ngerasa kotor banget mukanya habis sekolah. Kalau perlu buat perlindungan kulit cukup pakai facial spray yang instan dan gak ribet. Normalnya pakai skincare setelah mandi atau sebelum tidur, gak perlu juga dibawa ke sekolah. Buat apa sih skincare itu kan gak perlu dipakai 1 jam sekali. Walau tidak baik juga membuang dan ngancurin skincare dan make up kayak gitu. Bahkan sabun muka pun kena face red droppy eyes. Apa itu aku gak ngerti. Ya udah ini opininya Iya, gitu kan. iya, Yang balik iya, lagi iya. gue bilang konteksnya kemarin tuh aturannya A, kenapa dieksekusinya A sama B gitu. Yes. Cuman ya it's okay, namanya opini gitu. Nextnya Ertama. Bro, Bro, skincare kalau skincare yang dimaksud itu sunscreen tetap butuh reapply, apalagi kalau panas terik dan kegiatan sampai sore. Deodoran juga sama, tetap butuh reapply. Oke. Correct me if I'm wrong. Cemil. katanya. Nabila Liana, izin lapak kakak, sepakat kakak, sekolah cari ilmu bukan buat gaya-gayaan, lagian belajar di dalam kelas bukan di luar kelas, apalagi sekarang kelas sekolah banyak yang pakai AC. Kalau ada di luar kelas paling seminggu hanya sekali pada saat jam olahraga, itu juga nggak dari pagi sampai siang atau sore. Makasih Nyomang sudah dibacain, sehat selalu. Gaskeun Dewan. Sekarang beda zaman, beda pula tingkah laku siswanya. Aturan-aturan yang dulu dianggap jadul, padahal efek dari aturan itu untuk siswa itu sendiri. Siswa dulu begitu hormat dan sopan dengan guru. Siswa sekarang miris, guru diketapel, Iya, itu dibully dan bener. seterusnya. Itu bener. Guru marah, wali murid lapor atas tuduhan HAM. Itu bener. Beda zaman, beda pula aturan. Tiap sekolah beda aturan, tentu beda kualitas siswa yang diciptakan sekolah tersebut. Makasih kakak lapaknya. Nextnya Puput Maman. Ya, yap setuju. Ya kalau misalkan sekolah selalu ada kegiatan di luar jam sekolah, monggo diperbolehkan bawa sunscreen, face wash dan segala macamnya itu ya. Banyak yang komen seolah-olah dilarang sekolah bawa skincare, bilangnya kalau sekolah muka pada buluk lah. Emang diem di sekolah 24 jam kan bisa perawatan atau pakai skincare selepas pulang sekolah atau sebelum tidur dan sebelum pergi sekolah juga. Hiperbola sekali karena ada larangan sekolah, dunia perawatan wajah jadi hancur. Las dari Tuan Tuan Nugroho. Nugroho. Bagikan Bagikan numpang lapaknya untuk berkomentar. Lah, kok makin lama kok sekolah malah kompak ya buat ngancurin make up. Sungguh wadidaw deh. Mungkin ya para siswanya kurang mengetahui cara berpenampilan benar. Sehingga sulit mendapat pekerjaan dan gitulah pusing lah. Habis Nyo. Habis. Abo, tolong Bo. Terima kasih kepada the one and only Sultan Santu kita, Syashi, sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada satu people yang lain untuk komen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasi di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dah. Kan kamu bawa cabai hijau. Mamang, tutup Tutup mangkok, cabut dulu dan ciao.